Halo Mo Fitness, dimanapun Anda berada. Halo Semuanya. Hari ini adalah video pertama kita. Jadi biasanya teman-teman kan ngelihat kita nih baru di kelas online ya, di webinar, di Zoom, di Google Meet gitu ya, dan Hangout mungkin ya biasanya. Nah sekarang adalah teman-teman bisa langsung kenalan nih sama kita. Saya Henry sebagai co-founder Mofit, dan sebelah saya ada Mas Saya Zudi. Zudi ya, sebagai founder dari Mofit Indonesia. Nah hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya, Boleh, discuss ya Mas boleh. ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu Mofit itu apa. Nah mungkin langsung nih dijelasin nih sama Mas Zudi, gimana Mas? Baik Jelasin ya. Mofitnya. Jadi gini ya, Mofiters sekalian, Mofit Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah gerakan ya, yang inisiasinya itu dari awal mulanya COVID masuk di Indonesia tuh pada awal Maret 2020. Nah dari situ kenapa Mofit ini dibangun, itu ada tujuan utama ya. Yang pertama sebagai edukasi. Jadi teman-teman ya dengan adanya Mofit ini bisa dapat upgrade skill apapun itu ya, yang bermanfaat bagi teman-teman. Yang kedua adalah charity. Jadi dengan upgrade skill itu teman-teman bisa sambil donasi. Karena apa? Karena kita mengadakan berbagai macam event ya atau acara yang itu isinya sebenarnya sukarela ya. Nah dana yang masuk itu sebagian akan didonasikan ke yang membutuhkan, terutama nih yang terdampak akibat COVID yang masuk di Indonesia. Itu sih asal muasalnya seperti itu. Nah asal muasalnya ya. Iya, Memang, betul. ada lah apa namanya, maksudnya kegiatan ini positif banget ya. Positif Jadi, banget. Jadi kita udah berapa kelas nih kemarin? Total itu sampai sekarang tuh udah 13 13 ya, Iya, lumayan bahkan ya. kita juga sempat duet ya sama beberapa partner ya. Ada Dota Alpha, terus kemudian ada Digita, terus ada juga dari startup sih, ada tuh Eragano, Tanam Dui, dan mungkin next juga masih banyak. Kita akan adakan event yang serupa yang tentunya lebih bermanfaat sih bagi teman-teman semua. Nah itu rata-rata ada beberapa startup ya. Betul. Itu unik tuh startup. Kemarin sempat rame ya. Iya, startup nih. Oke, jadi kita di sini mau bahas startup nih. Om Henry ini ya, sampai sekarang ini Mas Henry itu masih tetap berkecimpung di dunia startup. Mungkin bisa bercerita ya Mas Henry ya, gimana sih kerja di startup itu? Nah mungkin gini, kalau kerja di startup itu menarik ya. Jadi memang startup ini adalah satu perusahaan rintisan yang rata-rata itu masih di bawah 5 tahun. Gitu ya, masih di bawah 5 oke. tahun, dan itu memang build-nya dari awal sampai dengan jadi nih satu produknya. Dan kebetulan saya kemarin di Tamasya nih Mas Zudi. Oke. Tamasya mungkin udah pada tahu ya, aplikasi untuk tabungan emas. Nah itu saya adalah salah satu tim yang membangun Tamasya dari awal. Jadi sebenarnya Mas Henry itu masuk sebagai co-founder juga di Tamasya. Hampir sama lah. Karena dari awal sih. Terus apa ya kira-kira tuh hambatannya apa sih Mas Henry? Nah. Startup itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, yang unik Cara dari membangunnya. cara membangun ya. Iya. Sebenarnya yang uniknya gini, kalau dari startup ini banyak banget ide-ide menarik dari teman-teman, dan itu rata-rata bagus-bagus semua, bukan Tamasya aja ya. Oke. Tapi ternyata yang paling sulit adalah eksekusinya, Mas Zudi. Eksekusi Nah, ya. pelaksanaannya kadang ide yang kita punya brilian nih, ide bagus nih, belum tentu pada saat kita aplikasikan itu nanti langsung berjalan dengan sesuai yang kita pikirkan ya. Nggak taunya ternyata di lapangan berbeda. Itu hambatannya di situ. Oh, berarti kalau seperti itu memang harus ada kayak ini ya, tim produk yang agile gitu ya. Nah. Ini agile itu harus benar-benar cepat pivot ke sana ke sini gitu ya. Biar bisa mengarahkan nih, oh gerakannya kemana nih. Ya nggak Mas Henry? Betul, betul. Jadi memang harus ada tim khusus yang harus melihat marketnya nih. Jadi kan kalau startup itu banyak trial and error ya. Oh, Budi ya. oke. Jadi harus benar-benar kita petakan marketnya sesuai. Jadi kadang-kadang ada juga yang mungkin ini partner ya atau teman-teman startup lainnya, idenya sangat bagus tapi untuk konversi ke transaksinya itu kurang atau belum sama sekali. Itu banyak juga seperti itu. Jadi memang banyak startup yang tumbuh, tapi ada juga startup yang selesai atau mati. Iya. Gitu. Jadi benar sekali ya. Yang pertama Nah. memang masalah eksekusi ya. Jadi Eksekusi. dari sini barangkali Mas Diri bisa ya kasih tips eksekusi sebuah ide itu seperti apa sih, biar teman-teman Mofitus bisa nanti bangun startup dan eksekusinya itu oke lah, nggak terus berantakan seperti itu. Nah mungkin kalau untuk ide ya, untuk eksekusinya yang paling pertama aku untuk concernnya itu, aplikasi kita ini bermanfaat nggak buat orang? Manfaat ya pertama manfaat. ya. Manfaat. Terus Oke. bakal digunakan terus nggak secara continuity gitu ya. Jadi dari Sustainnya sustainnya seperti apa ya? Oke. Nah, terus yang terakhir, apakah ini akan bisa dipakai seterusnya gitu. Jadi tadi kita udah bermanfaat, terus continuity nggak, terus Iya. terakhir apakah akan dipakai seterusnya. Nah itu kan kita bisa lihat yang paling gampang deh, kayak sekarang Gojek ya mungkin. Gojek contohnya namanya Gojek Grab Grab. itulah, itu paling Itu mudah. mungkin dulu nggak terpikirkan ya, tapi ternyata Benar. sekarang ini salah satu contoh, dia bisa jadi kebutuhan. Digunakan secara kontinu, ya. Terus Oke. akan dipakai seterusnya, kemungkinan iya.
karena industri transportasi itu nggak mungkin mati, Iya. ya kan? Kecuali dia nanti kalah saing atau apa. Betul, gitu. betul. Nah sebenarnya sama untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia startup, apapun itu tadi kuncinya 3. Tiga. Tuh, Jadi tiga tiga tadi. ya, manfaat. Manfaat, continue, dan terakhir apakah akan dipakai seterusnya. Nah, dipakai. Jadi teman-teman ingat ya 3 prinsip itu yang disampaikan sama Mas Hendri. Terus gini ya Mas Hendri, mungkin gini ya. Tadi kan kita mengenai apa namanya perkembangan itu pasti ada kompetitor. Nah, bagaimana nih siasatnya nih biar kita bisa ya katakanlah tetap berjalan nih di tengah banyak kompetitor yang ada. Misalnya nih ya, kita anggapnya Gojek tuh ada Grab, terus ada Maxim, ada Uber. Nah, itu gimana nih? Uber akhirnya oke lah ya, nggak ada ya. Terus kemudian mungkin ada lagi produk yang lokal ya, katakanlah dulu saya pernah dengar namanya Ojek Sari. Itu pun sekarang udah nggak ada. Itu Nggak gimana ada. nih biar bisa tetap menang dalam berkompetisi nih Mas? Ya pasti kadang-kadang tantangannya ini ya, pemain besar atau pemain kecil ya. Jadi kalau pemain besar ya Gojek pemain besar, dananya kuat. Tapi sebenarnya yang sering saya perhatiin itu banyak teman-teman startup yang melupakan offline activity. Jadi kebanyakan online gitu ya. Sekali ya. Tapi sebenarnya dia nggak punya basis komunitasnya gitu ya. Bener. Kalau misalkan kita lihat kayak Gojek, itu jangan salah loh, drivernya tuh punya komunitas yang sangat kuat. Grab drivernya punya komunitas yang sangat kuat. Jadi mereka combine, seimbang antara kegiatan yang offline-nya, terus promosi online-nya itu seimbang. Berarti memang Betul. tetap ya, walaupun perusahaan startup itu ya teman-teman Moviners ya, jangan lupakan yang namanya offline ya. Offline activity itu bisa dari komunitas, terus bangun event-event. Jadi harus tetap dilaksanakan ya Mas Hendri. Harus kayak gitu tetap ya? dilaksanakan. Jadi meskipun sekarang eranya digital, tapi itu nggak boleh dilupakan. Kayak itu semacam personal touch-nya lah. Tetap kita harus masuk ke mereka. Tuh. Baik. Terus masalah ini ya, kemudian kalau oke ya, ini yang penting ya. Saya mau tanya nih Mas Hendri, kan banyak ide. Terus kemudian gimana sih biar investor itu bisa tertarik terus? Oke nih, gue ada uang sekian nih, gue invest nih. Silakan itu seperti apa biar bisa tertarik? Nah kalau investor sih memang ada strateginya ya, strategi Iya, sendiri iya. ya. Bahkan yang bisa pasti- share itu dia seperti betul. apa ya? Biasanya sih memang yang dilihat dari bisnis modelnya dulu nih. Oh, bisnis model Bisnis ya. modelnya, Oke. terus marketnya jelas nggak gitu ya. Abis itu dia akan melihat traction-nya. Nah traction-nya ini bisa dari kalau di startup atau di fintech yang online ya, bisa dari usernya, terus jumlah transaksinya atau downloadersnya. Oke. Terus nanti juga mungkin mereka akan cek laporan keuangannya seperti apa, sehat atau enggak nih. Berarti Gitu. ini ya mungkin kalau misalnya mau bangun itu paling nggak ada portfolio awal ya, nggak terus mentah ini ada ide sekian, terus investor bingung loh, terus mana buktinya? Berarti kita harus ada dulu ya transaksi atau portfolio minimal ada dulu rata-rata ya. ada portfolionya. Ada Tapi portfolionya. ada juga beberapa orang yang beruntung baru ide aja, sebatas ide dia sudah dapat pendanaan, itu ada juga. Wow, Ada juga itu yang luar biasa. ya. Barangkali apa itu Mas Hendri kira? Tahu nggak yang Nah, bisa ini langsung mungkin dana tanpa ada kemarin ya Portfolio. tempat saya sebelumnya dipinjam ya, pinjam.co.id, artinya mereka belum ada apa namanya bukti real untuk hasilnya ya, tapi secara konsep bagus gitu, tapi itu sudah dapat langsung pendanaan besar gitu ya. dari sebuah ini ya investor yang Dari sebuah ide sih besar sebenarnya. ide ya. Jadi idenya tuh harus bagus dan kita jelas menyampaikannya, flow-nya kemana, alurnya jelas. Tuh. Oke, berarti gitu ya teman-teman Moviners ya. Kalau misalnya ada ide terus bingung, ya sebenarnya nggak harus ada teman nggak apa. Itu kan sudah ada sampelnya di Mas Iya. Hendri. Tapi yang lebih bagus lagi kalau ada. Jadi dapat investor satu, itu bisa nambah ya. Jadi Bisa nggak nambah. cuma satu karena kita udah berjalan portfolio udah kebentuk sudah ada gitu. Jadi kadang ada yang investor untuk keseluruhan kemungkinan dapatnya, atau ada yang cuma sebagian, misalkan dia hanya berinvest di produknya saja atau di apanya saja gitu. Oke. Yang Terus enak sih sebenarnya satu sih sebenarnya. satu ya. Kalau investor gitu gimana ya Mas Hendri ya? Itu masuk terus ikut kelola atau ini deh duitku masukin terserah kamu yang ngelola atau seperti apa itu modelnya? Nah konsepnya memang agak apa ya, unik ya, agak berbeda. Jadi nggak seperti kayak di bank kasih uang kita akan ganti setiap bulan terus Enggak ada ya? bunganya. Enggak. Oh. Jadi konsepnya kalau di investor itu biasanya dia taruh dana sekian, nanti mungkin returnnya berapa, dan rata-rata itu uangnya taruhnya untuk jangka panjang. sih. Jangka panjang Jangka ya. panjang. Jadi kayak nanti bikin value untuk perusahaannya dulu nih gitu, Oke. supaya nanti dia punya saham itu nilainya semakin naik. Dan yang paling enak sebenarnya kalau dapat angel investor ya, Nah. kita nggak diminta mana duitnya, dipanggil di belakang kan. Nah, jadi Oke. ya untung sama-sama untung, ya rugi ya udah. Sama rugi. Tapi Sama kalau rugi. yang harus membalikan itu kan agak ya Nah, kuat tergantung. mental nih teman-teman Moviners nih. Siap apa Harus enggak nih? kuat mental, terus harus siap dan bener-bener setiap bulannya terplanning, harus ada transaksi tuh gimana caranya supaya produknya tetap transaksi. Jadi
jangan cuma promo-promo aja, bakar-bakar uang. Iya. Kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu sih. Bakar-bakarnya jalan terus, transaksi nol itu kan Nah, juga nggak itu bagus juga kan. keseringan banget yang terjadi di perusahaan-perusahaan startup ya. Betul. Oke. Jadi mungkin itu ya awalan dari bahasan mengenai startup. Next kita akan bicara lagi mengenai investasi, terus kemudian mengenai bahasa juga ada nanti sih. Ya nggak masalah Kelas juga. lainnya ya. Pembicaranya juga orang-orang yang terkenal sih. Baik. Silakan kita akhir dulu ya podcastnya Oke. ya. Semoga bermanfaat ya. bagi Semoga Moviners ya. bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini baru gambaran singkat aja Gambaran mengenai singkatnya. startup. Nanti mungkin kita bisa bikin kegiatan offline. Kita ngobrol-ngobrol akan lebih panjang lagi, lebih detail lagi di kelas berikutnya. Baik. Oke ya. Oke. Thank you, Thank you. Moviners.